Kemarin gue baru aja ngerilis kaos ini, kaos yang udah gue pakai selama 3 tahun ya teman-teman. Kaos ini laku 2.100 pieces dan dipesan dalam waktu yang kurang dari 24 jam. Artinya apa? Artinya dalam waktu 1 hari gue bisa muter uang sebesar 400 juta lebih. Tujuan sebenarnya dari gue ngejual kaos ini tak lain tak bukan adalah beasiswa. Ya, sekali lagi hasil profit dari 400 juta itu akan gue gunakan sepenuhnya untuk beasiswa yang terbuka untuk seluruh mahasiswa di Republik Indonesia. Mau lu perguruan tinggi, mau lu swasta, segala jurusan. Halo warga sipil sekalian, selamat datang di video yang kalian tunggu-tunggu, yaitu pengumuman beasiswa revolusi. Dan di video ini, tanpa tedeng aling, kita akan langsung masuk ke pembahasan utama. Siapa saja yang terpilih untuk masuk ke final penerima beasiswa revolusi. Oke, sebelum kita mengumumkan nama orangnya, kita kasih dulu aturan mainnya, kita ingatkan lagi syaratnya, kita ingatkan lagi siapa aja yang bakal terpilih dan apa aja yang bakal mereka lakukan ke depannya. Oke ya, fine teman-teman. Gini, pertama beasiswa revolusi itu ada 2 jalur nih. Yang pertama ya jalur konvensional, artinya gue melakukan penilaian berdasarkan substansi, cara penyampaian, visual, dimana lebih dari 1000 video yang harus gue tonton setiap harinya. Tapi itu bermanfaat banget. Kenapa demikian teman-teman? Karena di situ gue ngerasa banyak sekali video yang bagus gitu. Dan gue pikir andai gue punya resource yang cukup ya, gue pengen lebih banyak lagi yang nerima beasiswa ini. Tapi ya sampai sekarang kan gue masih sangat terbatas, dan semoga aja punya power atau punya scoop yang bisa memberikan lebih banyak lagi manfaat buat banyak orang yang memang pantas gitu. Jadi ada rasa sedihnya, aduh kenapa cuma bisa segini ya gitu. Makanya gue terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam campaign dan program ini. Kedua, gue udah sampaikan gue bakal milih 5 dari video terbaik menurut gue yang akan masuk ke babak final. Nah di sini gue ralat, gue nggak milih 5 tapi gue bakal milih 10. Ya kan? Jadi bakal ada 10 finalis, dan yang bakal menerima scholarship penuh dari jalur ini, jalur konvensional ini adalah 2 orang. Nah bagaimana sisa 8-nya? Sisa 8-nya tentu akan tetap mendapatkan benefit dan manfaat dan reward untuk mereka. Pertama, biaya semester ini gue tanggung, artinya walaupun nggak seluruhnya, 1 semester mereka udah aman nih. Kedua, ya akomodasi, transport, penginapan segala macam sampai uang harian juga kita tanggung. Ketiga, ya mereka bakal ngisi konten di Malaka, mereka akan pitching di sini, mereka akan ngebuat video di sini dan beberapa program yang sudah kita siapkan. Nah, semoga itu bisa ngasih manfaat lebih banyak lagi untuk para finalis yang terpilih gitu. Jadi untuk memperebutkan 2 full scholarship ini. Nah, jalur kedua adalah golden ticket, ya kan? Nah, jalur golden ticket ini berbeda daripada jalur konvensional. Kenapa demikian? Karena aturannya simple. Kalau lu bisa dapat 5 juta view di TikTok atau 1 juta di YouTube, lu nggak perlu seleksi lagi, lu langsung terpilih gitu. Dan menariknya adalah setelah hampir 2 minggu beasiswa ini dibuka, ternyata ada yang mendapatkan golden ticket tersebut. Dan orang tersebut adalah Muhammad Amin. Perguruan tinggi seharusnya bukan hanya tempat mencari gelar, tapi juga pusat perencanaan masa depan. Sayangnya, yang terjadi malah sebaliknya. Kampus lebih sibuk mengejar akreditasi, bangunan megah, dan program formalitas dibanding memikirkan kejelasan arah mahasiswa setelah lulus. Kampus itu bukan tempat jual beli ijazah, tapi sekarang terasa seperti itu. Oke, congratulations Muhammad Amin karena sudah berhasil mendapatkan 5,1 juta views di TikTok. Dan gue agak kaget kenapa cuma 1 video yang bisa tembus 5,1 juta views di TikTok. Kenapa demikian? Karena syaratnya kan gampang dan gak ada larangan dan batasan apapun teman-teman. Di situ plot twistnya. Gue sama sekali nggak ngelarang lu pakai tactical dan strategi apapun. Bahkan itu gue embrace di konten. Gue bilang, kalau kalian mau dapetin 5 juta atau 1 juta, kalian siapkanlah tactical dan strategi terbaik untuk itu. Karena matriksnya cuman itu. Selama ada hashtag beasiswa revolusi di situ, selama sesuai dengan tema, selama lu ngonten, udah. Mau video lu bapuk, tapi lu ngomongin soal kritik tentang sistem perguruan tinggi dan ada hashtag beasiswa revolusinya, dan lu dapat 5,1 juta view, ya lu dapat golden ticket, that's it. Bang, kalau pakai booster, ya emang ada larangan. Justru di situ poinnya. Dari awal gue berusaha untuk
ngasih tahu ke teman-teman semua. Beratus-ratus kali gue bilang, kita harus bisa mengidentify problem dengan benar untuk ketemu solusi dengan benar. Critical thinking kita harus jalan, kreativitas kita harus jalan. Kita harus bisa melihat peluang dari sudut pandang manapun. Jadi misalnya ya, gue nggak tahu pasti Mas Hamid ini pakai booster atau pakai penaik view, ya gue nggak melarang itu. Dan kalau misalnya ada 100 orang yang melakukan itu kemarin, ya 100-100-nya bakal gue kasih golden ticket. That's it. Jadi ya kita tetap konsisten sama aturannya. Tapi bukannya itu nggak fair bang kalau ada yang pakai booster. Kalau itu jadi dasar penentuan untuk 10 penerima jalur 10 finalis jalur konvensional, ya itu tidak fair. Tapi ingat, golden ticket itu bukan zero sum game. Bisa aja 0 yang dapat, bisa aja 1000 yang dapat, bisa aja 100 yang dapat. Jadi nggak ada persaingan antar peserta. Gitu. Jadi misalnya dia pakai booster pun ya itu tidak melanggar aturan apapun. Jadi congratulations Muhammad Hamid. Nah sekarang kita masuk ke pengumuman 10 finalis. Berikut 10 finalis. Stop normalisasi kuliah cuma dengerin teman presentasi. Gue datang ke kuliah cuma dengan orang yang belum paham, dia baca full PPT-nya sama tanjabnya pakai AI. Sedangkan berapa kali sih kita denger? Jangan heran kenapa mahasiswa masih banyak pakai joki kalau kampusnya masih punya satu kesalahan ini. Lu nyadar nggak sih, sekarang kuliah serasa kayak formalitas. Setiap tahun ribuan mahasiswa This, look at, not this one, this. I've done a research into the higher education system and I see a pattern. So if I ask you guys, Bubarkan saja Fakultas Hukum. Untuk apa gunanya Fiat Justiawan Kelu kalau pada akhirnya keadilan pun bisa dibeli dengan uang yang ada di bawah meja hukum? Hai teman. A lot of people in Indonesia believe in higher education, but when the system is structured for you to be in debt, itu yang bikin resah. Padahal katanya vokasi adalah solusi. Ranking universitas di Indonesia itu palsu. Selama ini kita itu udah dibohongin. Universitas di Indonesia mau kita percaya bahwa mereka itu yang terbaik. Mereka itu ngejual mimpi. Ada yang tahu nggak sih kalau lu masuk ke kampus swasta yang logonya warna merah ini, lu bakal dibungkam ketika masuk di sana. Oke, kalau ada nama kalian di situ atau muka kalian di situ, congratulations, nanti dihubungin sama tim gua. Ya, let's roll, bro. Let's roll. Oke, itu aja. Semoga ini jadi manfaat buat banyak orang ya. Sekali lagi gue terima kasih untuk semua partisipan. Semoga kedepannya kita bisa ngasih lebih banyak manfaat lagi buat orang-orang. Dan untuk ke 10 finalis, saya sudah tidak sabar bertemu kalian semua. Selamat datang di masyarakat.